kita jualan barang cocok semua, bukan. Setelah kita edukasi, cocoknya buat kemana, kembali ke budget. Asal mendengarkan temennya atau saudaranya, oh pakai subwoofer ini pasti bagus. Nah ini yang salah. Kalau bangkunya rendah, jangan sekali-kali pakai subwoofer yang size-nya gede. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, saya mengucapkan terima kasih buat para pendukung tim Imaging Cas Audio. Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu, murah rezeki, diberikan kebahagiaan, dan dimudahkan segala urusan serta cita-cita yang ingin digapai. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang kombinasi produk, bagaimana memilih produk yang cocok antara speaker dan juga penyesuaian dengan subwoofernya. Karena banyak banget yang menanyakan, Om, saya kepengen musik halus, lalu harus pakai speaker apa dan subwoofernya apa? Nah, ini yang kita mau bedah. Sebelum kita ngebahas lebih dalam, karena kita sekaligus ada penggarapan paket yang akan kita jelaskan, jadi kita lihat produk-produknya terlebih dahulu. Tadi adalah beberapa produk yang sedang dipasang sehingga menjadi sebuah pembahasan penting yang menjadi harapan saya bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Nah, yang sedang dipasang ini adalah speaker Alpine serinya DM65C, dan berikutnya adalah subwoofer JBL yaitu Bass Pro Lite. Jadi sebelum kalian membangun audio itu harus diperhitungkan yang namanya speaker yang cocok dengan genre musik. Saya sering membahas di setiap video, di akhir video biasanya. Karena apa? Karena banyak banget orang yang kadang benar-benar belum paham, sehingga salah membeli produk. Nah, ditambah lagi ada beberapa penjual atau toko yang penting jualan. Semua barang dianggapnya bagus. Memang mungkin barangnya bagus atau branded, tetapi lebih spesifik ke genre musiknya. Contoh begini, kalau beli speaker Alpine ya, kalau beli yang seri atas itu pasti lebih cocoknya buat main sound quality. Nah, kalau tipe-tipe yang tergolong middle atau tipe rendah itu biasanya lebih sedikit ngebrand. Nah, tipe ini adalah bukan tipe paling bawah, ini sudah tipe kedua dari paling bawah. Bawahnya ada SPJ, lalu sekarang ada DM. Nah, seri tingginya itu adalah Alpine status dan F1 status yang harganya sudah 1,5 miliar lebih dalam satu paket. Nah, kalau barang ini yang hanya dijual 2,8 juta, jadi tidak sampai 3 juta. Nah, ini memiliki genre musik yang cocok adalah untuk tengah-tengah, yaitu bisa buat pop, bisa buat R&B, dan bisa buat bener-bener musik jazz. Hanya biasanya kalau yang mau dapetin sound quality dapet banget, ini jujur ngomong ya agak kurang pas. Tetapi bukan berarti nggak enak. Karena misalkan kita pasang speaker ini, lalu denger lagu lama ya, sekelas lagu kompetisinya ada Don William, ada lagunya Basso. Nah itu cenderung di frekuensi tingginya dia agak kering. Nah artinya saya harus ngomong jujur, bahwa speaker yang tergolong murah ini di bawah 3 juta, kalau berharap sound quality nggak mungkin bisa bagus banget. Makanya buat pencinta audio mobil, kalau mau sound quality biasanya speakernya di atas 10 juta, itu pun masih kurang.
Nah, ini yang perlu saya sampaikan biar tidak menjadi sebuah pemahaman seolah-olah kita jualan barang cocok semua. Bukan. Setelah kita edukasi, cocoknya buat kemana, kembali ke budget. Setelah saya ceritakan panjang lebar, nanti pasti akan dibahas bagaimana tes dengernya. Karena ini adalah sebuah pemasangan Alpin dan JBL, nanti akan kita bahas cocoknya di mana. Nah, sebelum ngebahas lebih dalam mengenai subwoofer, kita lihat lebih detail proses pemasangannya dulu. Itu tadi adalah beberapa kegiatan pemasangan ya. Kalau kalian melihat itu semuanya mirip. Pengerjaan audio mobil ya, bongkar door trim, masang peredam, masang busa circle yang pernah saya bahas di video kemarin, dan juga ada pemasangan fuse. Karena hal yang sangat penting, setiap ada penambahan beban pada sebuah kelistrikan itu harus ditambahkan sikring secara terpisah di bagian baterai. Nah, tadi kita mau bahas mengenai subwoofernya nih. Jadi kombinasinya menurut saya ini cocok banget. Tadinya pemilik mobil itu pilih sebuah subwoofer, saya sebut aja Pioneer. Itu ada subwoofer yang kecil banget, packagingnya aja cuma setengahnya. Nah, Pioneer itu bukan kita bilang jelek, tidak cocok dengan gaya musik yang ingin didengar, karena beliau ini suka jazz, suka pop, dan juga suka R&B. Nah, akhirnya yang tadinya sudah diputusin, sudah bayar DP, pas datang, bos ini kurang pas, di upgrade sedikit, nambah 300.000, akhirnya deal. Selalu saya bilang, saya bukan orang yang paling pinter, tetapi pengetahuan saya buka toko 25 tahun, kalau nggak berbagi dengan kalian, rasanya saya merasa rugi. Jelas ya, antara penentuan produk itu penting, harus tahu genre musik, penentuan subwoofer juga penting. Nah, di dalam membahas subwoofer ada satu poin lagi, jangan kalian asal mendengarkan temennya atau saudaranya, oh pakai subwoofer ini pasti bagus. Nah, ini yang salah. Contoh, kalau mobil kalian misalkan Pajero Sport yang bangkunya sangat rendah, karena mendengarkan saudaranya, Pak pakai subwoofer merek A, itu gede bassnya karena ukurannya 10 in. Nah, itu salah besar. Jadi saya selalu bilang, disesuaikan kolong bangku. Kalau bangkunya rendah, jangan sekali-kali pakai subwoofer yang size-nya gede. Jadi harus cari yang light ya. Bisa Soundtime, bisa JBL, dan bisa ada merek apa lagi tuh, saya lupa. Pokoknya tipis. Nah, itu penting. Saya mau buktikan ke kalian, nggak kaleng-kaleng, nanti saya mau ajak tes denger langsung. Nah, nggak pakai lama-lama, yuk kita ke depan, dengerin bareng. Oke, ini mobil sudah kita kerjakan secara total tadi ya, dari mulai pemasangan speaker, prosesor di bawah bangku kanan, lalu ada subwoofer di bawah bangku kiri, dan untuk peredam itu ditambahkan beserta busa circle. Jadi pentingnya pemasangan audio itu yang paling utama adalah selain memperhitungkan matching antar produk, juga treatmentnya tadi sudah kita bahas. Nah, terakhir baru yang namanya tuning. Nah, tuning ini seperti biasa yang kita lakukan menggunakan alat pemantau nih. Ada tuntunannya, yaitu RTA, kita colok ke UMIC. Ini menggunakan UMIC 1 dan di-download yang resmi ya, dari iPad sudah ada penyedianya, adanya di Audio Tools. Nah, softwarenya dikoreksi dari laptop. Nah, yang kita cari secara keseluruhan adalah kesan panggung yang ideal, yaitu penyanyinya di tengah, lebarnya tetap dapat, dan juga kalau memungkinkan, karena setiap sistem beda ya, kalau sistemnya baik, angle-nya baik, layernya lebih terasa. Itu terutama biasanya pada sistem yang sudah 3-way. Nah, mau 3-way, mau 2-way, itu yang diharapkan adalah suara panggungnya seperti di atas dashboard semuanya.
Waktu tuning, berbagai langkah yang kita lakukan, cutting frekuensi, mengukur kemampuan speaker, lalu menentukan gain dan slope. Lalu berikutnya adalah time alignment, mengukur jarak speaker, jarak saya duduk ke tweeter kanan berapa, ke kiri berapa, mid bass kiri berapa, dan subwoofer berapa. Lalu nanti akan kelihatan di grafik oscilloscope, yaitu kecepatan delay-nya di titik yang mana. Nah, begitu juga yang ketiga adalah equalizer. Jadi ada 3 poin ya, crossover, TA, dan EQ. Lalu akan di-adjust ulang dari depan lagi. Nah, mari kita coba dengan track pengujian, yaitu menggunakan track 5. Far, center, mid, center, far, mid. Itu adalah pengetesan letak suara. Biar kalian gak bingung, saya kasih video ilustrasi berikut ini. Far, center, mid, center, far, mid. Video ilustrasi yang saya maksud adalah tadi. Ada kedip-kedip hijau, far, center, mid. Itu yang dimaksud posisi suara sumbernya dari situ. Nah, untuk mobil ini dengan speaker yang ada di dashboard, kalau sudah terasa di atas dashboard lebih tinggi, itu artinya sudah ideal. Tapi kalau mau lebih tinggi, makanya sampai dibela-belain biasanya pasang tweeternya di sini. Bisa tweeter, bisa mid-range, atau hanya tweeternya saja. Oke, kita mau uji dengan track lain ya. Ini lagu yang lebih asik lagi, lagunya Imaging. Nah, lagu ini indah karena instrumennya lengkap ya. Ada serulingnya, ada musik modernnya, dan bahkan seperti nuansa lagu-lagu Turki gitu ya. Tuh Sobat Imaging. Banjar negara, yuk kita kepoin, kita nongkrong, bikin lo santai. Asik. Nikmati kopi Imaging, melek meripat, semangat uripe, ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau kendaanmu, yo. Nah, bassnya nih saya tambahin ya gennya. Yo 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 yo. Asik ya. Tambah lagi. Saya bisa merasakan nuansa panggungnya seperti di atas, bassnya seperti di depan saya. Ini efek gitar. Tarararare. Asik nggak? Asik. Nih masuk lagi. Vokal di sini ya. Banjar negara, yuk kita kepoin, kita nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi Imaging, melek meripat. Ini lagu karangan sendiri, jadi ya apal. Jadi ini lagu saya tulis sendiri dan akhirnya menjadi sebuah lagu yang kita jadikan sebagai testing. Nah, kenapa lagunya adalah Sobat Imaging? Karena kita menceritakan tentang Imaging Group. Jadi Imaging Group itu ada Niki Toya Coffee, ada Cas Audio Jakarta, nanti Cas Audio Jateng, ada Niki Waters, ada Nikids ya, ada Playground, ada Niki Spot, Niki Car Wash, dan nanti ada Niki Fishing karena sedang dibuat pemancingan. Jadi usaha kecil-kecilan tetapi dibuat dalam satu lokasi. Wadahnya adalah Imaging Group.
Nah, kalau kalian penasaran, coba ketik aja Nikitoya Coffee, adanya di Banjarnegara. Pokoknya asli kopi Indeso ada. Untuk sistem ini sudah saya tes, jadi kolaborasi antara Alpine, ya, prosesor Alpine, speaker Alpine, subwoofernya JBL, ini benar-benar pas banget. Nah, tetapi walaupun mungkin dengan barang yang sama dengan mobil yang berbeda, itu hasilnya bisa berbeda. Terutama apa? Terutama di bagian subwoofer, kalau menemukan mobil yang bangkunya sangat rendah, itu belum tentu bassnya empuk. Makanya saya selalu bilang, jangan hanya sekedar ngikutin temennya beli mobil apa, audionya disamain tapi mobilnya beda. Nah, itu bisa jadi bassnya beda. Makanya lagi-lagi serahkan ke ahli instalasi. Nah, itu pentingnya sebuah konsultasi terlebih dahulu. Jadi kalau kalian kepingin tanya-tanya lebih lanjut tentang audio nih, nomor saya di bawah sini. Kalau ditelepon susah, chatting WA dulu, karena kadang admin juga sedang sibuk atau saya sedang setting di dalam mobil. Nah, pesan terakhir adalah penentuan speaker terhadap karakter suara harus diperhitungkan. Jadi jangan salah beli ya. Kalau karakter musiknya kebanyakan jazz, jangan beli yang speakernya cadas, yang berisik, itu jangan, atau sebaliknya. Nah, artinya harus dikonsultasikan yang lebih paham. Oke, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih support kalian. Semoga kalian gak bosen ya, selalu dukung channel kami dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging.